Kisah seorang hunter dengan julukan paling lemah kini memasuki babak baru. Berkat kekuatan dari sebuah sistem misterius, membuatnya kini memiliki kekuatan yang overpower. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Konferensi Guild Internasional yang diselenggarakan di Amerika, di mana perwakilan dari setiap negara berkumpul akan dimulai. Seluruh perwakilan sudah berada di Amerika. Dari negara Korea diwakili oleh Ah Jin Gwil. Sung Jin Woo, Yo Jin Ho, dan Wo Jin Chul kini sudah berada di Amerika. Setibanya di sana, Jin Woo langsung dihampiri oleh Adam dan diajaknya pergi, lalu memberikan penawaran menarik berupa batu rune naga kemis agar Jin Woo mau bergabung dengan Amerika. Tapi Jin Woo tidak tertarik, tapi malah penasaran dengan mayat kemis. Adam yang kebingungan lalu menghadap atasannya. Sempat terjadi perdebatan antara presiden dan wakil presiden Biro Hunter. Presiden berkata, "Baiklah, akan kuantar sendiri. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk kita bisa melihat skillnya secara langsung." Sung Jin Woo kini sudah bersama mereka di dalam lift. Melalui Adam, Presiden Biro bilang, "Sebenarnya aku ingin berbincang-bincang sedikit lebih banyak, tapi ini keinginanmu bukan?" Dalam hatinya Jin Woo heran, "Aku tidak habis pikir, mereka bisa membangun markas di tempat kemis dibunuh." Mereka berempat mulai berjalan, dan kini mereka sudah tiba di depan sebuah ruangan. Dalam hatinya Jin Woo bilang, udara di sini bercampur dengan sihir. Setelah 8 tahun lamanya naga kemis dikalahkan, energi sihirnya masih tersisa. Ini mengagumkan, entah sekuat apa ketika aku berhasil menjadikannya prajurit bayangan. Mereka berempat mulai memasuki ruangan tersebut. Kini di hadapan mereka berempat telah tergeletak naga kemis dengan ukuran yang sangat besar yang hanya menyisakan tulang dan tanduknya. Presiden bilang, "Kami sudah mengawetkan dirinya setelah naga kemis membunuh ratusan elite hunter dan berhasil dikalahkan oleh 5 hunter level negara. Dan energi yang digunakan untuk membangun markas Biro Hunter berasal dari kristal mana kemis. Jadi apa sekarang kau sudah puas Hunter Sung?" Jin Woo bergerak. Ia berkata, "Mundurlah." Wakil Presiden bilang, "Ketua, apa ini tidak masalah?" "Tidak apa-apa, aku izinkan. Kita perhatikan saja apa yang akan terjadi." Jin Woo mulai mendekat dan berdiri di depan kaca pelindung mayat kemis. Jin Woo menempelkan tangannya ke kaca. Aura hitam keluar dari tangannya. Di sana ia berkata, "Bangkitlah." Sebuah gelombang energi yang dahsyat keluar. Tapi sayangnya, naga kemis gagal diekstrak. Pesan dari sistem muncul, shadow extraction gagal. Kesempatan Anda tersisa 2. Jin Woo menatapnya. Ia menghela nafas. Dengan sorot mata yang tajam, sekali lagi Jin Woo berkata, "Bangkitlah." Mayat naga kemis mulai bereaksi. Aura kekuatan yang hitam keluar dari dalam mayat naga kemis. Perlahan-lahan aura hitam membentuk sebuah tubuh baru. Terdengar suara meraung. Naga kemis berhasil diekstrak. Kebangkitan naga kemis membuat area di sekitar gedung hancur. Lampu-lampu pecah, pipa-pipa udara terbelah. "Apa kau yang sudah memanggilku, wahai Raja Kematian, Shadow Monarch?" Sontak semua dibuat kaget melihat kebangkitan naga kemis. Apa ini? Aku tidak percaya tentang ini. Tiba-tiba kesadaran naga kemis mulai bereaksi. Dalam pikirannya tertanam sebuah perintah. "Manusia, bunuh semua manusia. Akan kubunuh mereka semua." Naga kemis mulai bergerak. Ia menghancurkan kaca penghalang di sana. Presiden lagi-lagi dibuat heran. Kaca itu sudah diperkuat dengan sihir dari hunter-hunter elit terbaik. Kini kaca tersebut benar-benar sudah pecah. Naga kemis meraung dan mengeluarkan aura kekuatan yang besar. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba naga kemis mengeluarkan sebuah api dari mulutnya dan siap menyembur. Sontak semua dibuat panik. "Ketua, Anda harus segera berlindung. Itu adalah nafas kemis." Dengan santai, Jin Woo berkata, "Cukup, hentikan semua ini. Kristal mana yang tertanam di dalam kepalamu sudah lama dilepaskan. Kau tidak perlu mengikuti perintah lagi dari ruler." Lagi-lagi yang lain dibuat heran, karena dengan mudah Jin Woo menghentikan amukan naga kemis. Adam berkata, "Apalagi ini? Sekarang Hunter Sung sedang berbicara bahasa monster."
Wakil biro menjawab, aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya meskipun aku menyaksikan dengan kedua mataku. Naga Kemis lalu berkata, jadi inikah rasanya menjadi bawahan Shadow Monarch? Naga Kemis melangkah, ia menundukkan diri kepada Sung Jinwoo. Sebagai hamba yang rendah hati, yang pernah melayani Monarch para naga, hamba menyambutmu, Monarch baruku. Jinwoo mendekatinya, jadi selama ini kau melayani Monarch naga. Benar rajaku, aku melayani Monarch naga, sang Monarch kehancuran. Dalam hatinya Jinwoo bilang, amarah yang luar biasa. Melihat bahwa prajurit bayangan bisa memiliki ego yang sangat kuat. Ego ini melampaui semua monster yang sudah aku hadapi. Tidak diragukan bahwa dia adalah makhluk yang luar biasa. Sedikit demi sedikit, Jinwoo mulai paham. Ia berpikir, ada Raja Kematian atau Shadow Monarch, ada Raja para Raksasa atau Monarch Permulaan, Legia. Kurasa Monarch Naga adalah salah satu dari 9 Monarch yang sistem ini tunjukkan kepadaku. Secara mengejutkan, bayangan Naga Kemis tiba-tiba bereaksi. Kemis berkata, rajaku, sepertinya aku harus mengucapkan selamat tinggal. Ternyata perjumpaan kita sangat terlambat, rajaku. Bayangan Naga Kemis perlahan-lahan mulai menghilang. Jinwoo panik. Dalam hatinya ia berkata, bahkan kekuatan Shadow Monarch tidak dapat mengekstrak bayangan yang sudah 8 tahun telah berlalu. Sistem, tolong muncullah sistem. Sedikit demi sedikit, bayangan Naga Kemis mulai menghilang. Kemis berkata, aku iri kepadamu prajurit bayangan yang dapat melayani sang Monarch sampai akhir. Rajaku, ada informasi yang ingin kusampaikan. Terdapat 4 manusia yang telah meminjam kekuatan ruler. Waspadai para pecahan ruler itu, rajaku. Meski pertemuan kita singkat, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu, Shadow Monarch. Bayangan Naga Kemis lalu menghilang. Pesan dari sistem muncul. Bayangan telah kembali ke alam baka. Telah lama waktu berlalu semenjak kematian. Target upaya extraction lebih lanjut tidak akan berdampak apapun. Jinwoo menghampiri mereka. Ia berkata kepada Adam, Tuan Adam White, tolong sampaikan kepada Presiden Biro. Aku sangat menyesali apa yang terjadi sekarang, dan aku akan menanggung semua biaya kerusakan ini. Jinwoo pergi. Ia terlihat sangat kesal dan meninju pintunya sampai hancur. Presiden dan wakilnya dibuat heran melihat Jinwoo dengan mudah menghancurkan pintu tersebut. Jinwoo sekarang merasa sangat kesal. Langit mulai gelap. Sesampainya di hotel, Jinchul langsung menghampiri Jinwoo yang baru sampai. Hunter Sung, kenapa kamu tidak bisa dihubungi? Jinwoo menjawab, tadi aku ke tempat di mana tidak ada sinyal. Jinchul sedikit heran. Ia bertanya, apakah kamu bertemu dengan Hunter Yojin? Tadi dia langsung pergi setelah menerima pesan darimu. Katanya kamu sedang menunggunya di markas besar Biro Hunter. Apa kamu tidak bertemu dengannya? Sedikit heran, Jinwoo bilang, apa yang kau maksud? Aku baru saja dari sana dan tidak melihat Jinho. Jinwoo lalu memanggil Adam dan menceritakannya. Adam lalu bilang, nama Yo Jinho tidak ada dalam catatan pengunjung ke markas Biro Hunter. Apa kamu yakin? Padahal 2 jam yang lalu, Hunter dari Scavenger datang secara pribadi untuk menjemput Yojin untuk ke sana. Adam bingung dan mengeluarkan handphonenya. Meskipun guild Scavenger memiliki koneksi dengan Biro Hunter, tapi mereka tidak punya kewenangan untuk menggantikan pekerjaan kami. Akan lebih cepat untuk langsung bertanya kepada mereka. Dalam hatinya Jinwoo bilang, sial, kenapa aku punya perasaan buruk tentang ini? Laura yang merupakan asisten guild Scavenger menerima telepon dari Adam. Aku paham Tuan Adam, kami akan mengecek anggota kami yang membawa wakil ketua Ajin. Laura sempat terdiam. Ia lalu menyadari sesuatu. Mustahil. Apakah ini ulahnya? Laura bilang, apa Hunter Sung menyadari situasi ini? Adam menjawab, tidak, dia belum tahu. Sedikit panik Laura bilang, kalau begitu kami akan secepat mungkin menyelidiki ini. Tunggu kabar dari kami. Adam lalu teriak, Hunter Sung, guild Scavenger bilang kalau mereka sedang menyelidiki tentang ini. Kita akan menerima kabar dari mereka. Tapi dengan cepat Jinwoo menghilang. Jinwoo bergerak sendiri. Ia berlari dan menaiki gedung. Dalam hatinya ia berkata, sial, aku ceroboh.
Aku tidak menempatkan prajurit bayangan untuk menjaga Jinho setelah menggunakan Shadow Exchange untuk menyelamatkan nyawa ayahnya kemarin. Apakah kejadian seperti Jin Ah akan terjadi? Aku benar-benar ceroboh. Jinwoo terus berlari. Keluarlah. Sejumlah prajurit bayangan dikeluarkan. Cepat cari dia. Prajurit bayangan yang baru keluar langsung menyebar ke seluruh penjuru kota. Cerita berpindah ke gedung Scavenger. Thomas buat kaget karena banyak anggotanya yang pingsan. Thomas sepertinya menyadari sesuatu. Aku tahu ini. Sekarang dia benar-benar melakukannya. Thomas marah. Wang Dongsu, sialan kau. Cepat cari dia sebelum Hunter Sung menemukannya lebih dulu. Kita harus menemukannya lebih awal dari Hunter Sung. Terlihat seseorang sudah tidak berdaya. Dan di hadapannya tengah berdiri sosok Wang Dongsu. Jinwoo yang panik berdiri di atas sebuah bangunan. Di sana ia mendengarkan omongan-omongan masyarakat yang didengar oleh prajurit bayangannya yang menyebar. Jinwoo berpikir, aku tidak mendengar satupun orang yang berbicara tentang Jinho. Apa mungkin dia sudah meninggalkan kota? Tapi Jinho seorang hunter rengde. Orang-orang biasa tidak akan sanggup menculiknya meskipun dalam jumlah banyak. Kalaupun mobil yang membawanya tiba-tiba berubah arah, Jinho pasti langsung menyadarinya dan memberontak. Satu-satunya petunjuk adalah Guild Scavenger. Jinwoo lalu teringat sesuatu. Aku tahu sekarang, mungkinkah adik laki-laki dari Wang Dongsuk? Sepertinya ini ulahnya. Dia pasti ingin balas dendam tentang kematian kakaknya. Karena hanya aku dan Jinho yang selamat waktu itu. Sial, kenapa aku melupakan perkataan Tuan Wo dahulu? Dongsu pasti sudah menunggu saat aku di Amerika. Sebenarnya aku tidak menyesali perbuatanku dulu. Sial, kalau saja aku menempatkan prajurit bayanganku pada Jinho, ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Jinwoo mengeluarkan aura kekuatannya. Kalau saja Jinho kenapa-napa, aku tidak akan tinggal diam. Di gedung Scavenger, setelah anggotanya menyebar, tidak ada kabar juga tentang Jinho. Kami sudah mencarinya ketua dan belum ada kabar. Sejenak Thomas berpikir, apa sebenarnya yang Dongsu pikirkan? Apakah dia tidak takut dengan kematian? Dia pasti sudah sadar perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Sung Jinwoo. Ini jelas hal bodoh. Kalau dia sampai melakukan seperti ini, sudah aku tebak. Itu berarti dia tahu aku akan ikut campur. Dia tahu sikapku yang terlalu baik kepada anggotaku. Ini akan merepotkan. Thomas lalu menelpon Laura. Apa sudah ada informasi terbaru? Laura yang sedang berada di dalam mobil bilang, kami sudah bekerja sama dengan Biro Hunter dan mendapatkan data pola pergerakan Tuan Huang selama sebulan terakhir. Ternyata ada 3 kejadian di mana dia melenceng dari pola aktivitas seperti biasa. Sepertinya kami menemukan lokasinya. Tunggu Laura, bagaimana kau berhasil membujuk Biro Hunter? Laura menjawab, aku bilang kepada mereka kalau kita tidak bisa menemukan Wang Dongsu, akan ada perselisihan dengan Sung Jinwoo. Dan ternyata berita ini langsung membuat geger Biro Hunter. Baiklah Laura, kirimkan semua orang kita ke sana. Aku juga akan ke sana. Sementara itu di kantor Biro Hunter, mereka benar-benar panik. Adam bilang kepada wakil presiden, sekarang 100 hunter dari Scavenger sudah bergerak. Semua jadwal raid dibatalkan. Semua hunter dari Scavenger sekarang sedang berpencar mencari keberadaan wakil ketua Ahjin. Dalam hatinya wakil presiden bilang, ini luar biasa. Jika semua anggota Guild Scavenger dikerahkan, berarti Thomas Andre ada di balik perintah ini. Cerita berpindah ke suatu gedung yang terlihat sepi dan jauh dari keramaian. Terlihat di dalam gedung tersebut ada beberapa orang di dalamnya. 3 orang berdiri di hadapan 1 orang yang sudah tak berdaya. Ternyata itu adalah gerombolan Wang Dongsu. Dengan sinis ia berkata, sebenarnya aku tidak berencana berbuat apapun kepadanya. Hanya ada satu hal yang ingin aku ketahui. Kini di hadapan Dongsu sudah tergeletak Yo Jinho yang sudah dihajar sampai babak belur. Dongsu bilang, Master Thomas memperingatkanku untuk tidak menyentuh Sung Jinwoo. Tapi dari awal aku tidak pernah berencana untuk mengganggunya.
ada satu orang lagi yang bisa memberikan aku jawaban atas kematian kakakku. Padahal jika orang ini jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada kakakku, dia akan kubebaskan tanpa terluka sedikit pun. Aku hanya ingin mendengar bahwa Sung Jin-woo telah membunuh saudaraku. Begitu ku dengar perkataan itu, urusanku dengan orang ini selesai. Dong-su mendekati Jin-ho. Bangun sialan, Dong-su memukul Jin-ho. Seorang yang memakai kacamata bilang, dia cukup keras juga. Untung dia seorang hunter. Kalau manusia biasa, pasti dia sudah mati sekarang. Dia memang menyebalkan dan keras kepala. Keberaniannya patut diacungi jempol. Dong-su membenturkan kepala Jin-ho ke tiang. Jin-ho terlihat sangat kesakitan. Dengarkan aku sialan, aku tidak mau membunuhmu. Orang yang di belakangku adalah seorang healer. Dia akan menyembuhkanmu kapanpun kau hampir mati. Aku akan menyiksamu sampai kau membuka mulut. Kau akan selamanya disiksa di sini. Tidak ada yang bisa mengetahui lokasimu. Ini adalah pabrik yang sudah ditutup selama 5 tahun. Sekuat apapun kau berteriak, tidak ada satupun yang akan datang menyelamatkanmu. Buka mulutmu sekarang. Dong-su dibuat jengkel karena Jin-ho terus terdiam. Walaupun sedang babak belur, Jin-ho mengacungkan jari tengah. Sialan kau. Dong-su marah dan membenturkan lagi kepalanya. Seorang yang di belakang lalu bilang, Tuan Huang berhati-hatilah, aku tidak mau berurusan lagi dengan pembunuhan hanya demi uang. Aku tahu, tenanglah, aku hanya bersenang-senang dengannya. Sekarang, ayo kita mulai lagi menyiksanya. Tiba-tiba, seseorang di belakangnya menyadari sesuatu. Hei Tuan Huang, lihatlah di sana. Salah satu prajurit bayangan Jin-woo kini sudah berada di gedung tersebut. Dong-su berjalan mendekatinya. Itu monster Orc. Apa di sekitar sini ada Denchen Brick? Bayangan Orc terlihat takut melihat aura kekuatan Dong-su. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Dong-su datang memberikan satu pukulan. Orc terlihat panik dan memberikan sebuah sinyal. Cerita berpindah ke Korea, tepatnya di kediaman Sung Jin-woo. Terlihat Jin-ah dan ibunya sedang santai. Ibu penasaran, apa kabar kakakmu? Beru yang ditugaskan menjaga Jin-ah tiba-tiba keluar. Beru bilang, wahai ibu raja kami, kau tidak perlu khawatir. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan raja kami. Tiba-tiba, Beru merasakan sebuah aura yang mengerikan. Beru panik. Perasaan ini, aku pernah merasakan ini sebelumnya. Sekarang, raja sedang marah besar. Prajurit bayangan lain yang disimpan ke seluruh hunter juga merasakan kemarahan Jin-woo. Wakil ketua Knight menyadari itu. Ketua Jong-su, bayangan di bawah kakimu barusan bergerak. Sementara itu di Amerika, mobil-mobil dari Guild Scavenger dan Biro Hunter mulai bergerak. Mereka menuju tempat yang dicurigai tempat Wang Dong-su berada. Terlihat jalanan macet. Thomas yang berada di dalam mobil bilang, hentikan mobilnya. Sudah tidak ada waktu, dan benar. Tiba-tiba Thomas merasakan dua aura besar. Sialan, sepertinya ini sudah dimulai. Thomas menendang pintu dan keluar. Aku akan langsung ke lokasi. Ikuti aku secepat yang kau bisa. Thomas dengan cepat bergerak. Ekcheng. Satu pukulan dihantam. Terlihat Wang Dong-su menerima pukulan itu dan muntah darah. Sebuah ledakan besar terjadi. Kedua teman Dong-su heran. Jin-ho kini terkapar tidak berdaya, dan sekarang Sung Jin-woo sudah bertukar dengan bayangan Orc dan berada di gedung tersebut. Jin-woo berdiri tegak dengan aura kekuatan yang diliputi kemarahan. Jin-woo segera menghampiri Jin-ho dan memberinya sebuah cairan potion. Pesan dari sistem muncul, health di bawah 10% dan dapat dipulihkan dengan menggunakan healing potion. Jin-woo terdiam menahan kemarahannya. Siapa healer di antara kalian? Sembuhkan Jin-ho. Jin-woo menatap keduanya dengan tajam. Seorang lalu bilang, aku tidak begitu mengerti bahasa Korea. Dong-su dari arah jauh bangkit kembali. Sung Jin-woo memintamu untuk menyembuhkan orang itu. Ini pertama kalinya kita saling bertatap muka bukan, Sung Jin-woo? Sekali lagi kukatakan, sembuhkan Jin-ho. Apa yang kau bilang? Mending kau yakinkan dulu bosku daripada harus meminta langsung. Dengan cepat, Jin-woo memegang kepalanya dan tanpa ampun membenturkan kepalanya ke tiang sampai tidak sadarkan diri. Apa kau seorang healer? Satu orang lagi terlihat panik. Tuan Huang, kau tidak mengatakan kalau pekerjaan ini berhubungan dengan Sung Jin-woo. Aku bertanya sekali lagi, apa kau seorang healer? Aku tidak bisa. Jin-woo langsung membenamkannya ke bumi dengan keras.
Dongsu berjalan menghampiri Jinwoo dan berkata, "Kaukah orang yang membunuh kakakku di dalam dungeon?" Jinho masih berbicara. "Jinwoo, itu adalah Hwang Dongsu, kakak dari Hwang Dongsuk. Berhati-hatilah." "Sudahlah, jangan banyak bicara dulu." Dongsu mengeluarkan aura kekuatannya. "Kau dan temanmu itu sudah membunuh kakakku, bukan?" Mereka berdua kini sudah saling berhadapan. Jinwoo menjawab, "Kalau kau ingin mengetahui itu, tanya sendiri pada kakakmu." Sontak Dongsu marah mendengarnya. Dongsu mulai menyerang. Dengan mudah, Jinwoo menghindar dan balik memberikan satu pukulan. Dongsu muntah darah. Tubuhnya terhempas dengan keras ke dinding. Jinwoo murka. Tanpa disadari Dongsu, Jinwoo sudah berada di sampingnya. "Sialan kau." Jinwoo dengan cepat menyerang dan membenamkan kepala Dongsu. Kepalanya diangkat lagi. Satu hantaman keras Jinwoo berikan. "Hentikan." Jinwoo terdiam. Dan sekarang Thomas Andre sudah berada di lokasi. "Sudah aku perintahkan jangan menyentuhnya, Hwang Dongsu. Apa kau masih hidup di sana?" "Dia belum mati," ucap Jinwoo. Thomas bilang, "Kalau kau memahami situasinya, maka tidak usah berbasa-basi. Cepat lepaskan dia. Akan kuanggap ini tidak pernah terjadi kalau kau melepaskannya." "Kalau aku tidak menuruti perintahmu, bagaimana?" Jinwoo menantang dan menatapnya dengan tajam. Thomas menjawab, "Kalau begitu, ini takkan berakhir dengan baik. Lakukan semaumu." Dongsu dilemparkan jauh. Di akhir kematiannya Dongsu bilang, "Baguslah, semua berjalan dengan lancar. Sekarang Thomas tidak ada pilihan selain ikut campur, karena aku tahu dia akan membantuku. Bunuhlah Sung Jinwoo demi diriku, Thomas." Thomas menghampiri Jinwoo dan berkata, "Apa kau tahu siapa aku?" Jinwoo marah, "Aku tidak peduli siapapun dirimu." Dalam hatinya Thomas bilang, dia benar-benar melakukannya, meski sudah tahu siapa diriku. Thomas Andre terlahir dari keluarga imigran yang miskin, yang memiliki banyak musuh sedari kecil. Thomas tidak memiliki apapun selain mendapatkan bakat hebat pemberian dari surga. Kekuatannya ialah tiada tanding, kekuatan yang menghancurkan apapun. Dia terus-menerus memperlihatkan kehebatan dalam pertarungan. Kekuatannya bisa dengan jelas mengubah siapapun yang memusuhinya. Kekuatan, kekuasaan, kekayaan, kekerasan. Dirinya seperti raja yang menguasai dunia. Dengan adanya sebuah kekuatan yang besar dalam tubuhnya, dirinya berusaha menjadi raja dunia yang sesungguhnya. Mereka yang menghalangi Thomas akan hancur dan bertekuk lutut. Kekerasan adalah keadilan, prinsip hidup Thomas. Sung Jinwoo dan Thomas Andre kini sudah saling berhadapan. Tanpa banyak bicara, Thomas mulai menyerang. "Salahkan kelakuanmu sendiri karena berani melawanku." Dari arah jauh, terlihat anggota Biro Hunter sudah berkumpul di lokasi. Selain mereka, seluruh Hunter dari Guild Scavenger juga sudah berada di sana. Sebuah ledakan besar terjadi. Mobil-mobil di sana terpental. Ternyata ledakan tersebut adalah serangan Sung Jinwoo yang berhasil ditahan oleh Thomas Andre. Anggota guildnya datang mendekat. "Master, apa kau baik-baik saja?" "Jangan mendekat." Thomas Andre mulai serius. Seketika angin melewati kerumunan. Ternyata itu adalah angin dari Kaisel. Terlihat Igris membawa tubuh Jinho. "Kalian berdua bawa Jinho ke rumah sakit terdekat. Pastikan dia mendapatkan perawatan yang benar." Kaisel lalu terbang membawa Igris dan Jinho. Situasi mulai memanas karena sekarang kedua kubu sudah saling berhadapan. Thomas mengeluarkan aura kekuatannya dan berdiri di garis depan memimpin hunter-hunter dari Guild Scavenger. Dari arah berlawanan, Sung Jinwoo berdiri tegak memimpin prajurit bayangan. Thomas tersenyum dan berkata, "Baiklah, setidaknya kau sangat layak untuk dihadapi." Dalam hatinya Thomas berkata, "Masa bodoh dengan Hwang Dongsu sekarang. Cuma ada satu cara mengembalikan kebanggaanku, membunuh orang sombong ini." Aura kekuatan Thomas semakin kuat ia pancarkan. "Belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu dan pergi meminta maaf. Setidaknya nyawamu akan kuampuni jika kau melakukan itu." Jinwoo menantang, "Jari tengah untukmu." Thomas mulai marah. "Dasar sialan." Tubuhnya mulai diselimuti cahaya. "Kau akan menyesal jika kesempatan ini tidak kau ambil." Gelombang energi yang dahsyat keluar dari tubuh Thomas. Pasukan Hunter Elite Scavenger kini sudah saling menatap prajurit bayangan yang dipimpin oleh Iron. Jinwoo dan Thomas saling menatap. "Majulah." Kedua pasukan mulai bergerak menyerang. Tanker-tanker dari Scavenger berdiri di garis depan. "Angkat tameng kalian."
para tanker mulai mengangkat tamengnya. Gabungan kekuatan para tanker menghasilkan sebuah sihir perlindungan yang kuat. Prajurit bayangan tanpa gentar mulai menyerang dan saling berterbangan. Sebuah ledakan besar terjadi. Thomas Andre secara brutal membantai prajurit bayangan. Thomas menatap tajam ke arah Tas yang berdiri di depannya menggunakan sihir perlindungan. Thomas melakukan ancang-ancang dan dengan cepat melompat. Dengan kecepatan dan kekuatannya, Thomas menghancurkan pertahanan Tas dan menembus kepalanya. Prajurit yang ini kuat, anggotaku tidak bisa menghadapinya. Tas dengan mudah dihancurkan. Thomas mendarat dan melihat anggotanya tidak berdaya melawan prajurit bayangan. Jinwoo berdiri di sana dan menatap ke arah Thomas. Thomas datang menyerang. Iron menghadang. Minggir sialan, satu sikutan Thomas membelah tubuh Iron dan menghancurkannya. Thomas dibuat kaget karena Jinwoo menghilang. Dengan kecepatannya, Jinwoo kini berada di sampingnya. Satu pukulan Jinwoo lancarkan. Dengan tangan yang satunya, Jinwoo mengeluarkan dagger Raja Iblis Barang. Satu goresannya tidak membuat luka. Thomas hanya tersenyum. Satu pukulan Thomas diberikan. Tubuh Jinwoo dihantam dengan keras ke udara. Thomas tersenyum. Kau terlalu meremehkan hunter level negara. Thomas mengeluarkan skillnya, Psychokinesis. Jinwoo panik karena sekarang tubuhnya dikendalikan. Dari bawah Thomas menariknya. Rasakanlah perbedaan kekuatan antara kita. Jinwoo tidak tinggal diam. Rule Authority. Jinwoo balik mengendalikan Thomas. Terlihat tubuh Thomas coba dibenamkan ke bumi. Sontak Thomas kaget. Apa ini? Apakah dia berencana menghancurkanku seperti ini? Sial, seolah-olah dia memaksaku diam di tempat. Si brengsek itu, meskipun dia ditarik ke arahku, dia memilih untuk menyerang. Mereka berdua saling tarik-menarik. Jinwoo yang mendekat memberikan satu hantaman keras, mendarat di pipi Thomas. Tubuhnya terpental, tapi Thomas berhasil berdiri. Sial, aku berdarah. Dengan cepat, Jinwoo sudah berada di dekatnya lagi. Apa yang kau bilang tadi perbedaan kekuatan? Secara bertubi-tubi, Jinwoo menyerangnya dari segala arah. Thomas terpojok. Baiklah, aku akan berhenti meremehkanmu sekarang. Tubuhnya mulai bereaksi. Sebuah cahaya perlahan-lahan merubah tubuh manusianya. Reinforcement. Tubuh Thomas sekarang berubah wujud dan ditutupi armor. Ternyata Thomas adalah seorang pecahan ruler. Jinwoo kaget melihat itu. Aku ingat perkataan Kemis. Ada 4 manusia yang meminjam kekuatan langsung dari ruler. Mereka mungkin orang yang telah mengalahkan Kemis. 4 orang hunter kelas negara. Dan salah satunya pasti adalah Thomas Andre. Kini Thomas dengan kekuatannya berdiri menantang Sung Jinwoo. Terlihat tubuhnya diselimuti oleh armor yang keras dengan tangan yang mempunyai cakar yang tajam. Sung Jinwoo tanpa gentar datang menyerang. Thomas mulai bergerak. 2 hantaman dengan tangannya, Thomas lancarkan ke bumi. Gapture. Thomas mengeluarkan skill di mana gelombang energi kekuatannya dapat menciptakan sebuah kehancuran dahsyat. Jinwoo yang menyadari itu langsung bergerak menjauh. Capture. Kini Thomas mengeluarkan sebuah bola hitam di tangannya. Para anggotanya menyadari skill itu, menjauh dari master. Lari sekarang. Prajurit bayangan tetap terdiam. Dan secara mengejutkan, tubuh prajurit bayangan tertarik. Sebuah bola hitam berukuran besar dikeluarkan oleh Thomas dan menghisap benda apapun di sekitarnya. Jinwoo berpegang pada sebuah tiang. Dalam hatinya ia berkata, kekuatan ini sangat luar biasa. Seolah-olah bola hitam itu menghisap apapun. Aku mungkin sudah terhisap ke dalamnya jika bukan karena authority. Thomas menatap dengan mengerikan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Seluruh prajurit bayangan Jinwoo habis tidak tersisa. Beruntung Jinwoo berhasil menghindar dan berdiri di atap. Dari bawah Thomas menatapnya. Kali ini aku tidak akan meleset. Beruntung para hunter sempat berlindung. Bawa semua yang terluka. Kita harus menjaga jarak sejauh mungkin dengan master. Terlihat Thomas mengambil ancang-ancang. Ia melompat, melesat terbang ke arah Jinwoo. Jinwoo yang menunggu Thomas lalu menendang ke arah kepalanya. Keduanya terpental. Capture. Lagi-lagi Thomas hendak mengeluarkan bola hitam. Rule Authority. Jinwoo yang melayang menarik tubuh Thomas dan siap menghantam. Dalam hatinya Thomas bilang, dia mempercepat gerakannya dan menarikku ke arahnya. Apa dia bermaksud untuk langsung menghadapiku dengan itu? Dengan senang hati akan kuhadapi. Reinforcement. Thomas meningkatkan kekuatannya dan siap beradu pukulan. Dengan cepat mereka bergerak beradu pukulan.
Tabrakan kedua kekuatan mereka menghasilkan sebuah gelombang energi yang dahsyat. Thomas dibuat kaget karena armor tangannya mulai hancur. Sebuah ledakan besar terjadi. Thomas terpental oleh serangan Jinwoo. Jinwoo mendarat dan langsung bergerak mendekat. Thomas tidak tinggal diam. Satu pukulan ia berikan. Dengan refleks, Jinwoo menghindar dan langsung bergerak dan memegang kedua tanduk Thomas dan menyikut kepalanya dengan lutut. Armor Thomas mulai retak. Dari jauh anggota biru Hunter terlihat tercengang melihat ini. Ya ampun, monster macam apa mereka bisa mengeluarkan energi sihir sebesar itu? Ini berbahaya, kita harus berlindung. Sebuah ledakan besar terjadi. Adam dari jauh bilang, apa itu? Apakah itu Thomas Andre? Sekarang kita harus bagaimana? Bukankah kita harus menghentikannya? Lihatlah, sekarang Tuan Thomas dihajar habis-habisan oleh Hunter Xung. Dengan sorot mata yang mengerikan, Jinwoo terus menghajar Thomas secara brutal. Pukulan demi pukulan, Jinwoo hantam tanpa ampun. Dalam hatinya Thomas berkata, seorang hunter magi bisa mengeluarkan kekuatan dan kecepatan seperti itu. Thomas yang terpojok mulai bangkit menyerang dengan tangannya. Jinwoo yang menyadarinya berhasil menangkis dan memberikan satu hantaman keras tepat di muka Thomas. Apa aku benar-benar kalah? Kekuatan dari kekerasan adalah satu-satunya hal yang mencerminkan diriku. Thomas makin murka. Ia berkata, menurutmu cuma dengan ini bisa mengalahkanku? Jinwoo melompat. Satu sikutan keras menghantam kepala Thomas dari belakang. Jinwoo terlihat sangat murka. Aku tidak peduli siapa dirimu. Dari jauh Adam berteriak, tolong hentikan sekarang Hunter Xung. Jinwoo tidak memperdulikannya. Ia terus menghajar Thomas tanpa ampun. Jinwoo diliputi amarah yang besar. Thomas kini sudah tidak berdaya dan hanya menerima serangannya. Sudah cukup, aku mengaku kalah. Jinwoo menghentikan serangan terakhirnya. Suasana mendadak hening. Para anggota biro semuanya dibuat tercengang melihatnya. Mereka dibuat keringat dingin. Thomas Andre yang sangat kuat sampai seperti itu. Dari awal tidak ada yang bisa mengalahkan Thomas. Dunia pasti akan terguncang kalau berita ini tersebar. Jinwoo lalu menghilang. Thomas kini sudah babak belur. Para Hunter Healer bergerak cepat menyembuhkan Thomas Andre. Hunter Healer bilang, tulang-tulangnya semua hancur. Dia juga kehilangan banyak darah. Kekuatanku takkan cukup. Sebaiknya semua Hunter Healer membantu menyembuhkan. Semua healer berkumpul, menggabungkan kekuatan untuk menyembuhkan Thomas Andre. Mereka syok melihat ini. Tuan Thomas bisa bertahan selama ini karena dirinya seorang hunter level negara. Hunter biasa pasti sudah mati sekali pukul. Pertarungan pun selesai. Anggota Biro dan Hunter Scavenger sekarang terlihat repot untuk menolong hunter-hunter yang terluka. Sepertinya tidak ada yang mati. Syukurlah, ini berhenti. Hwang Dongsu sudah tewas. Semua orang di sana heran karena tidak melihat keberadaan Jinwoo. Di sebuah gedung tinggi di negara Korea, Jinwoo terlihat sedang duduk dengan seseorang. Sekarang aku menggunakan Shadow Exchange untuk bertukar dengan Beru. Beru sekarang berada di Amerika dan berusaha dengan keras menyembuhkan Yo Jin Ho. Jinwoo bilang, sudah sejak lama kau meninggalkan Korea. Lihatlah, ini sekarang adalah kota Seoul. Rajaku, sosok di dekatnya berbicara. Jinwoo menatapnya. Kenapa kau memanggilku? Tolong berikan aku sebuah nama. Ternyata itu adalah bayangan baru Sung Jinwoo. Terlihat ranknya adalah Knight Commander, level 1. Jinwoo dengan santai menjawab, aku beri nama kau Grid karena ketamakan hatimu. Bagaimana? Apa kau menyukainya, Hwang Dongsu? Terima kasih, Rajaku. Ternyata itu adalah Dongsu yang sudah diekstrak menjadi bayangan. Sambil santai Jinwoo bilang, sekarang tundukkan kembali kepalamu ke tanah. Grid melakukan perintah Jinwoo. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.